Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Leonardo Putra. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi HTN kelas 2E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sonsar, yaitu mengenai soal-soal UTS semester genap semester 2. Pertama, jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf. Jelaskan perbedaan objek, beri contoh masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab kuluk yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat dan agama. Dinamakan kuluk karena etika bagian kalhak atau karakter pada dirinya. Dengan demikian, kuluk Kuluk adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-qiyam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak dan tabiat. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan kumpulan kaidah jalan yang baik, jalan yang sesuai untuk menuju akhlak, pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Pengertian akhlak menurut istilah, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah dan perbuatan. Baiklah, saya akan mengartikan pengertian tasawuf. Tasawuf secara lugawi, pengertian tasawuf dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian seperti di bawah ini. Pertama, tasawuf berasal dari kata ahlu sufa'a yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid. Mereka mengabdikan hidupnya untuk berkaidah kepada Allah SWT. Kedua, tasawuf berasal dari kata sa'af, artinya orang-orang yang ketika sholat selalu berada di saf paling depan. Keempat, istilah tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari Bani Sufa'a. Kelima, tasawuf berasal dari kata saufi yang berarti kebijaksanaan. Pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah pada bingkai global. Urgensi tasawuf yang disajikan bagi kalangan intelektual muda seperti para mahasiswa adalah upaya positif untuk sadar dan mengenal pada ekstensi dirinya, sehingga ia akan sampai pada ekstensi Tuhannya. Landasan tasawuf Islam dalam hadis Nabi Muhammad SAW, timbulnya tasawuf dalam Islam bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul untuk segenap umat manusia dan seluruh alam semesta. Berikut ini dikemukakan beberapa hadis yang merupakan landasan lahirnya tasawuf, yaitu Aisyah berkata, annana bayallahi sallallahu alaihi wasallama kana yakumu minal minailahatta tatafa taroko dama huzah faqol ala isatun lima tasna'u haza ya rasulallahi wa qad afaroh rollahu lakama taqaddama min zanbika wa ma ta'gharaqa afa ahibaan angkauna abdan sakro, yang artinya adalah Nabi Muhammad SAW bangun sholat malam qiyam al-lail sehingga bengkak kakinya. Aku berkata kepadanya, gerangan apakah sebabnya wahai utusan Allah, engkau sekuat tenaga melakukan ini, padahal Allah telah berjanji akan mengampuni kesalahanmu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah aku tidak ada
akan suka menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur. HR Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, wallahi innil lastakfirullaha wa a'buihi fil yaumil kasara min sab'ina marrotan. Artinya, demi Allah aku memohon ampunan kepada Allah dalam sehari semalam tak kurang dari 70 kali. HR Al-Bukhari. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, lau annak ma tawakatum alallahi haqqa tawakkalihi lihil razaq kama yazukul tayro yakdu khamidan fataruhu bitatan. Yang artinya, seandai kali benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki pada kalian sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang sudah kenyang. HR At-Tirmizi. Berikut hadis tentang Nabi, tentang akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min ahibbaq iya wa akrobak man minnai majlisan yaumal malkiyamati uhsanukum uhlakon. Artinya, sesungguh di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. HR Tirmizi. Ada 3 macam tasawuf. Yang pertama, tasawuf falsafi, tasawuf tauhid, ontologi tasawuf, ilmu tasawuf. Ini jenis tasawuf yang sifatnya teoritis, mirip dengan filsafat tauhid, kalam, teologi. Aktivitasnya mengkaji dan memahami hakikat dari eksistensi dengan cara yang unik. Jika filsafat teologi mengkaji dan memahami hakikat dan eksistensi dengan cara yang unik. Jika filsafat teologi berusaha memahami Tuhan secara rasional, tasawuf falsafi mencoba menemukan bahasa akal untuk menjelaskan berbagai pengalaman mistis sehingga lahir konsep-konsep semacam ihtihad, wahdatul wujud, gradasi wujud, insan kamil, Nur Muhammad Tajil. Kedua, tasawuf akhlaki. Tasawuf ini berfokus pada biokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku murid. Targetnya adalah perbaikan langsung moral dan etika. Tasawuf ini menekankan pada adab lahirlah dan batinia. Ada yang menyebutnya dengan hadab dalam berguru. Ketiga, tasawuf irfani. Inilah puncak atau jenis tasawuf yang dapat mengembalikan manusia kepada jati diri yang fitrah. Antara hamba dengan Allah ada jarak yang memisahkan. Hijab tasawuf ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci. Ini yang disebut mati sebelum mati. Hadis. Sejak hidup di dunia harus ada usaha untuk sampai. Berikut perbedaan zuhud dan wara. Yang pertama, saya akan membahas tentang zuhud. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberi manfaat di akhirat. Adapun wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang engkau khawatirkan akan menyusahkan atau merugikan di akhirat. Madari Yusuf Kalim halaman 283. Dengan kata lain, perbedaan antara zuhud dan wara adalah: zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Wara adalah meninggalkan semua yang berbahaya bagi akhirat. Dari arti zuhud dan wara ada 2 hikmah yang dapat diambil. Zuhud lebih tinggi derajatnya daripada wara, sedangkan wara lebih utama untuk didahulukan. Mengenai zuhud, Rasulullah bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. HR Tirmizi no 2317, Ibnu Majah no 3976. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sedangkan tentang wara, Rasulullah bersabda, sesungguhnya
Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat atau dalam samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap subhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan siapa yang terjerumus dalam perkara subhat maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Serta sabda Nabi, ma yaraibuko ila mal yaraibuko. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. HR Tirmizi dan An-Nasai Tirmizi. Berkata Hasan Sa'i. Contoh, hati seseorang yang zuhud telah dilepas dari pengaruh dunia. Sikap zuhud akan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Orang yang zuhud tidak akan pelit dan kikir terhadap orang yang meminta sebagaimana hartanya. Baiklah, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan apa saja si dampak hedonisme. Banyak sekali dampak hedonisme yang sering kita temui di masyarakat, khususnya di kalangan remaja sekarang ini. Pergaulan bebas, narkoba, seks bebas dengan remaja sekarang ini. Karena mereka suka menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan duniawi tanpa memikirkan dampak setelahnya. Baiklah, sekian ini jawaban dari saya. Saya maaf sekali Pak, saya tidak bisa memberikan penjelasan yang banyak, soalnya HP saya nggak cukup memorinya Pak. Ini sudah banyak menghapus aplikasi. Sebelumnya saya sudah merekam 30 menit, tapi susah menguploadnya di YouTube Pak. Sampai saya merekam kembali lagi. Maaf sekali Pak. Inilah hasil dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Bapak menilainya. Walaupun tidak besar, semoga ada nilai. Amin.